Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SDN Tembakan 1, Bapak atau SPD. Yang saya hormati Ibu UPT SDN Pontang 2, Ibu Fitri Jati SPD, Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati pula, serta teman-teman CGP yang luar biasa yang saya hormati juga. Terima kasih atas kehadirannya. Dan pertama-tama marilah kita panjatkan puji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana hari ini kita bisa bertemu dalam acara diseminasi disiplin positif untuk modul 1.4, di mana ini merupakan tugas dari CGP untuk memenuhi tugasnya. Dan marilah kita semua senantiasa bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita di akhir nanti mendapatkan syafaat oleh beliau. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara diseminasi ini ada 3 sesi, yaitu 1 pembukaan, 2 acara inti diseminasi, dan 3 penutup. Untuk pembukaan kita meminta berkah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ibu Tilawatil Husna. Kepada Ibu Tilawatil Husna dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun, thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala awtada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Demikianlah pembacaan ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengarkan mendapatkan hidayah dari pembacaan ayat suci Al-Quran tersebut. Dilanjutkan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya. Dan dimohon kita berdiri. Indonesia tanah airku,
Dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya yaitu sambutan Kepala UPT SDN Tembakang 1 yaitu Bapak Ataullah SPDMM. Kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ba'du. Yang saya hormati Ibu Hajah Fitri, Kepala UPT Wontang 2, Bapak Ibu Dewan Guru dari Wontang 2 dan dari Tembakang 1, sangat luar biasa bagi Ibu Mabrurah dan Ibu Susilawati di Tembakang 1 ini, dengan waktu yang berbarengan dengan kegiatan UKK pun kegiatan beliau berjalan seperti yang direncanakan. Oleh karenanya dari kami doa dan dukungan insya Allah sepenuhnya untuk kedua guru, yaitu Bu Mabrurah dan Bu Susilawati. Harapan kami lebih sukses lagi ke depan dan lebih lancar lagi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas doa dan sambutannya Bapak Kepala Sekolah SDN Tembakang 1 kepada kami CGP di Tembakang 1. Baiklah, disambung acara berikutnya yaitu desiminasi dari saya sendiri yaitu Ibu Susilawati SPD. Perlu perkenalan Ibu Bapak? Saya orang Wontang, takutnya belum kenal. Kenalan aja dulu Bu, biar jelas. Betul, nama saya Susilawati binti Muhalimin. Tinggal di Wontang. Iya, tinggal di Wontang. Kebetulan saya saat ini sedang melaksanakan atau mengikuti program CGP. Program ini ternyata sangat luar biasa dan Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih dikumpulkan di sini untuk membantu saya dalam desiminasi, yaitu menyalurkan praktik baik ya, memberikan praktik baik kepada teman-teman semua tentang ilmu yang sudah dapatkan di CGP ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, karena yang saya rasakan juga di CGP ini banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan, yang tidak saya dapatkan di tempat lain, ya. Dan saya akan memberikan atau menguraikan tentang modul 1.1 untuk memenuhi aksi nyata pada modul 1.4. Saya akan menjabarkan tentang budaya positif di sini, karena modul 1.4 ini tentang budaya positif. Budaya positif di sini adalah budaya yang dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti. Tadi sudah dijelaskan sebetulnya oleh Ibu Mabrurah ya. Apa konsep inti tersebut? Yaitu satu, disiplin positif. Disiplin yang didasari oleh motivasi intrinsik atau motivasi yang ada dalam diri anak itu sendiri atau kita sendiri. Terus motivasi perilaku manusia tentang hukuman dan penghargaan, tentang posisi kontrol restitusi seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi penyelesaian masalah. Dan penting bagi kita, seorang guru harus mempunyai kemampuan untuk menciptakan budaya positif di kelas, umumnya di sekolah kita. Next. Selanjutnya tentang disiplin diri.
sih disiplin diri? Disiplin diri itu adalah kita belajar mengontrol diri kita dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang, menjadi seseorang yang kita inginkan. Kita ingin apa? Ingin sesuatu apa yang kita inginkan, tapi berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Apa sih nilai-nilai yang kita hargai? Tentu saja nilai-nilai kebajikan yang tadi sudah diuraikan oleh Ibu Mabrurah. Nah, ini nilai-nilai kebajikannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila, sesuai dengan Ibu Primary Yes Program, sesuai dengan keterampilan hidup atau life skill. Banyak sekali contoh kalau keterampilan hidup life skill: dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Nah, itu adalah budaya positifnya. Sedangkan pelajar Pancasila, nilai kebajikan ini sudah kita kenal di sekolah. Next ke belakang dulu. Ya, cara penerapan disiplin kepada anak. Nah, cara penerapan disiplin kepada anak yaitu mengajarkan anak bertanggung jawab. Bertanggung jawab, disiplin itu bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Next. Itu ya, Bu, disiplin. Lanjut ke motivasi dulu, ada motivasi. Nah, motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku manusia yang berhubungan dengan hukuman, penghargaan, dan restitusi. 1. Motivasi tersebut yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Biasanya ini, dan ini merupakan motivasi di luar dari diri kita. Jadi eksternal, bersifat eksternal, bukan dari diri kita biasanya ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain. Kira-kira kita yang mana gitu ya? Apakah nomor 1 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang kedua, motivasinya, atau motivasi kita yang ketiga. Begitu juga motivasi anak kita biasanya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ini yang paling tinggi. Ini motivasi ini bersifat internal. Jadi motivasi yang lahir dari diri kita sendiri, yaitu menginginkan kita menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Anak-anak kita, mereka ingin nilai-nilai yang mereka percaya itu sesuai yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri. Kita juga sama. Kalau kita melakukan sesuatu, berarti kita melakukan kebajikan, berarti itu adalah menghargai diri sendiri, bukan menghargai orang lain. Gitu. Jadi tidak usah tidak usah berharap untuk penghargaan dari orang lain. Nah, tidak usah kita menghindari tentang hukuman. Nah, di manakah kita berada? Apakah di ke-1, kedua, atau ketiga motivasinya gitu. Next yang gitu. Dan ternyata penghargaan juga bisa memunculkan motivasi. Ini menurut Alfie Cohen, ada 3 teori motivasi manusia, yaitu penghargaan dan hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya, dan tindakan memberikan penghargaan sama nilainya dengan menghukum seseorang. Terus penghargaan ini juga apakah efektif? Ternyata penghargaan tidak efektif dalam merubah
perilaku seseorang. Kalau selalu diberikan penghargaan, ini juga tidak efektif, tidak menimbulkan kesadaran pada diri sendiri. Jadi selalu saja pengen penghargaan, gitu. Jadi tidak efektif. Selanjutnya, penghargaan dapat merusak hubungan, menimbulkan kecemburuan sosial bagi yang mendapatkannya. Si A mendapatkan penghargaan, si B tidak. Jadi akan merusak sebuah hubungan, baik pertemanan ataupun persaudaraan. Jadi adanya persaingan mungkin di penghargaan tersebut. Jadi merusak hubungan. Dulu kita beranggapan bahwa penghargaan itu sangat penting buat anak kita, sehingga saya juga memberikan penghargaan bintang kepada anak tersebut. Tapi ternyata penghargaan tersebut tidak efektif dan dapat merusak hubungan. Apalagi anak-anak berlomba sekali, ibu saya pengen bintang juga, gitu tuh. Ya, akhirnya emang pada saat itu dia seumpama berdoa dengan baik, semua berdoa dengan baik, semua dapat bintang. Tapi ternyata besoknya lagi ya masih begitu juga, gitu tuh. Setelah bintang tidak ada, sebintang saya habis seumpama gitu. Ya, bintang saya habis. Jadi bu guru bintangnya mana? Setelah bintang saya habis, ternyata doanya juga begitu lagi, gitu tuh. Jadi ada perubahan. Ya, gitu. Jadi tidak efektif. Dan begitu juga merusak hubungan tadi itu. Jadi cemburu si anak ini, dia dapat bintangnya banyak, saya tidak, gitu. Merusak hubungan. Terus penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi mengurangi ketepatan itu apa sih? Dia targetnya saya penghargaan itu, gitu tuh. Jadi bukan dari diri kita ya, bahwa saya harus belajar, saya harus bukan dari diri, tapi itu tuh target penghargaannya yang dia inginkan, gitu. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Itu tadi dia hanya mengejar penghargaan, jadi kualitas dalam dirinya tidak tergali kualitasnya. Jadi hanya mengejar penghargaan tersebut. Sedangkan mungkin dia punya potensi yang lain, gitu. Ya, jadi dia akan peringkat itu peringkat kenaikan, peringkat waktu pembagian rapot itu perlu nggak? Iya, makanya di kurikulum Merdeka tidak ada. Ya, tidak ada seperti itu, tidak ada penghargaan. Yang bikin kacau. Ya seperti itu. Tapi kan kebanyakan orang tua menanyakan soal Ya, karena itu betul. Karena itu kebiasaan kita di zaman dahulu. Jadi betul juga ada orang tua yang mempertanyakan hal itu. Karena ingin tahu siapa sih yang ada peringkat di kelas misalnya kelas 4. Iya, betul. Kalau kan nanti bu guru nggak ada ini ya sih bu siapa kan nggak tahu kok nggak ada sih. Biasanya kan itunya pengen tahu gitu. Kalau di kurikulum Merdeka semua anak mempunyai potensi dan dihargai. Makanya pembelajarannya ada pembelajaran berdiferensiasi. Ya, Wira. Ya itu. Jadi semua mempunyai bakat dan potensi kalau di dalam kurikulum Merdeka. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas anak juga terhenti karena penghargaan tersebut. Jadi itu tadi dia hanya mengejar penghargaan. Ya. Ya ada rasa malu yang nggak dapat hadiah. Iya, betul Bu. Nah, kita udah gede lah, harus belajar kan pindah banget sekolah. Berarti ada pengalaman pribadi ternyata tidak efektif. Jadi nggak usah aja ya Bu yang ngasih hadiah yang bisa tuh di itu nggak usah aja gitu ya. Iya, sebetulnya dikurangi Bu. Di kelas juga dikurangi lah. Kalau tepukan tangan atau jempol aja mungkin ya nggak apa-apa. Tapi yang namanya betul. Ya betul, karena itu akan terbiasa juga. Kalau disebutkan misalnya ke pembagian rapot tuh, ranking pertama si pertama itu boleh nggak kayak gitu? Sebetulnya boleh karena untuk meningkatkan motivasi anak. Sebetulnya boleh Ibu.
seperti itu. Cuma kalau fisiknya nggak boleh. Ya begitu. Jadi untuk memotivasi anak yang lain untuk belajar lebih baik lagi gitu. Sebetulnya di kurikulum Merdeka tidak ada. Mentang-mentang merdeka yang benar-benar Dan yang terakhir penghargaan juga mendukung mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Yaitu tadi saya tidak dapat penghargaan, saya malu. Nah, saya sangat malu sekali. Gitu tuh. Ya, jadi menghukum sama yang tidak mendapatkan. Ya, tapi ada yang dikasih mungkin ya yang lainnya. Kok segala mau boleh ditegang lagi anu semester sekian deh. Boleh ditegang sok enggak? ya, berarti itu termotivasi ya, ya. Itu anak Harus jadi guru kita mau dapat buku dari guru sama harus belajar juga. Iya, betul. Jadi tergantung orangnya itu Mas Bu. Ya, jadi ya betul, tergantung orangnya. Jadi kembali ke apa nih, ke pribadinya masing-masing. Apakah anak ini termotivasi atau tidak dengan penghargaan tersebut gitu tuh. Ya. Next lanjut ya. Nah, sekarang coba Ibu baca refleksi ini. Apakah saya seperti ini atau bagaimana gitu. Kita baca bersama. Refleksi diri sendiri, saya juga kita bersama aja merefleksikan diri kita sendiri. Sebagai seorang guru, Ngomong ininya jawabnya dengan suara apa dengan hati? boleh nanti saya Dalam hati kasihkan. mana ada yang Iya. Enggak apa-apa Bu. Di CGP kami tidak ada salah dan betul. Iya. Di semua dihargai. Ya, sebagai seorang guru saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bukan nih, Anda? pas tepat waktu. Iya, tepat waktu. Tanyakan. Sudah apa belum? Belum. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Pakai kadang-kadangnya apa pakai belum ya? Pakai belum ya mungkin. Iya, ini mah buat saya sendiri ya. Iya. Saya sendiri. Ngantuk dan ngantuk. Iya, Sudah betul. ceritanya sudah ceritanya. Ceritanya sudah. Betul. Jangan yang sempurna. Betul. Motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Tepat Apakah waktu. Anda datang tepat waktu itu karena ingin Ujian. tidak ingin ditegur oleh atasan, Lalu karena tidak ingin ditegur oleh atasan, dan kemudian mendapat surat peringatan? Kemungkinan kita tidak seperti itu ya, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Atau Anda ingin mendapatkan pujian dari atasan dan mendapat penghargaan sebagai karyawan berprestasi. Lanjut, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, itu tadi mendapat penghargaan dari orang lain itu masih ada dari orang lain yang berarti dari luar gitu ya. Atau Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu. Nah, ini ya paling tinggi karena menerapkan nilai kebajikan tersebut. Menghargai diri sendiri itu tuh sebagai teladan bagi murid-murid Anda karena Anda percaya tindakan Anda sebagai seorang guru akan dicontoh murid-murid Anda gitu, dan masyarakat juga menilai gitu ya kan Bu. Oh, ibu gurunya datangnya pagi terus. Oh, ibu gurunya datangnya telat terus. Kok bu guru siang? Nah, itu mah rasanya ya Allah. Tadinya yang tidak memerlukan jawaban. Iya. Masa dulu mah tidak betul Bu. Ibu siang. Pagi jam berapa tumben ibu pagi? Biasanya pedagang Bu yang seperti itu. Ibu pagi amat katanya gitu, iya. Ibu pagi amat soalnya dia baru gelar dagangan. Kemudian ibu pagi amat menghargai nilai diri sendiri. Nah, manakah motivasi yang paling kuat mendasari tindakan Anda atau bahkan kombinasi dari dua motivasi bahkan ketiga-tiganya? Bisa jadi kita mempunyai motivasi itu tiga-tiganya. Ya, bukan hanya satu gitu tuh. Bisa juga dua, bisa juga tiga. Jadi berbarengan. Bisa itu. Saya datang saya datang tepat waktu karena ingin dipuji, bisa jadi. Bisa juga karena ada nilai-nilai yang kita pertahankan dalam diri kita. Bisa juga berbarengan motivasinya. Gitu. Lanjut ya Pak ya?
Nah, sekarang tentang hukuman. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa sih hukuman? Hukuman ini bersifat tidak terencana atau spontan, tiba-tiba, dan hukuman bersifat satu arah. Jadi dari pihak guru saja, atau dari atasan, dari pihak guru atau atasan. Ngantuk dari bawah. Mana? Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba dan kurungan. Ya betul. Ustaz, Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima saja tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi secara tiba-tiba. Contohnya anak datang telat, ya sudah masuk gitu. Wah, bagaimana nih? Punten bisa nggak coba menjadi seorang hukuman ini? bisa sih kalau apa namanya dipanggil anaknya diingatkan gitu. Besok jangan siang lagi ya. Pagi kalau enggak artinya kan dipilihin kalau yang terlambat siapa dia dibarisin lagi pakai ini satu mana ke depan supaya ini supaya lebih jelas ya. Ya kalau untuk saya sendiri ya di kelas saya sendiri saya juga pernah sih ada datang kesiangan gitu tuh ya, tidak menutup kekurangan dari saya sendiri gitu. Kalau misalnya kan dicontohkan dari anak ya, misalnya anak saya atau kelas 5 pada saat sini sudah alhamdulillah sudah diterapkan kalau upacara yang terlambat melaksanakan upacara artinya kan di luar gitu, ditutup gerbangnya. Nanti kita sebagai guru pengajar artinya dibariskan anak yang terlambat. Selain itu juga kalau misalnya dilakukan kegiatan KBM, misalnya hari Senin atau enggak dari hari Senin, Selasa, Rabu dan Kamis sampai dengan Sabtu ada yang terlambat seperti itu, biasanya kadang udah dicontohkan misalnya Yusuf kamu terlambat datang ke sekolah, ya udah di luar dulu, kalau enggak nanti besok lain kali datangnya lebih awal ya biar tidak terlambat, seperti itu Bu. Terima kasih Bu Tin. Jadi hukumannya di luar ya Bu ya, tidak boleh belajar. Ada yang misalnya ada ya misalnya dihukum di luar tapi dikasih waktu misalnya 5 menit aja 10 menit supaya efek jerah gitu. Nanti besoknya jangan lagi. Kalau misalnya bukan itu saja seperti yang dialami misalnya dalam kegiatan KBM udah masuk, Bu beli pensil, beli pulpen gitu kan. Kalau misalnya udah masuk dilakukan itu kelas luar dulu gitu tuh biar anak yang lain ngeliat gitu, jangan diulangi lagi supaya biar ada rasa efek jerahnya gitu tuh. Iya. Bu Tin, hukuman ini bersifatnya tadi itu tidak terencana dan Bu Tin punya kesepakatan di dalam kelas tersebut. Ya kalau ya disepakati dari apa misalnya kalau misalnya hukuman yang tidak piket gitu tuh ya disepakatin dulu. Nah misalnya hari Senin yang piket siapa, misalnya si Reza, kalau nggak si Aldo, yang laki-lakinya Bu tidak piket, ya udah gimana nih dia hukumannya seperti apa sama anak-anak Bu, di ini aja disuruh besok lagi piketnya gitu, jadi biar gantian Ya, biar yang lain gitu. Tidak terencana berarti ya Bu ya. Nah ini betul, hukuman itu tidak terencana, tidak melalui suatu kesepakatan atau pengarahan guru dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Itu kalau hukuman. Lanjut. Nanti kita bahas yang lainnya. Konsekuensi. Apa sih konsekuensi? Biasanya konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahuinya. Konsekuensi akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid tetap dibuat tidak nyaman pada
pada konsekuensi tersebut. Sebetulnya ada perjanjiannya seperti kesepakatan kelas konsekuensi ini ada ya. Tapi tetap saja si murid tidak dibuat tidak nyaman itu konsekuensi tersebut Karena ya. mungkin ada murid juga yang terpaksa gitu melakukan keyakinan gitu. Iya Bu. Kan lagi di video. Ya harus dipaksakan, kalau nggak dipaksakan malah nggak biasa, jangan biasa, makanya dipaksakan. Susahnya kalau tanpa hukuman itu ya. Iya. Iya. Tapi kadang anak juga kalau misalnya yang ngerti aja gitu, tapi kadang yang Hukuman itu efektifnya dalam jangka pendek. Dalam jangka pendek. Cuma kalau terus susah juga. Iya, makanya harus dipaksakan. Kalau nggak dipaksakan mah nggak bisa. Tapi dalam jangka panjang tidak bisa. Iya. Hanya efek jerahnya waktu itu doang. Iya. Terus diulangi lagi mungkin. Iya. Lanjut. Iya, sana. Restitusi. Lanjut ke balik. Restitusi. Nah ini restitusi. Apa sih restitusi? Saya pertama mendengar restitusi itu pada waktu Pak Busron menerangkan atau mengunggah aksi nyata. Apa sih restitusi itu? Saya belum pernah mendengarnya. Dan setelah di CGP, saya tahu restitusi itu adalah suatu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ada poin-poinnya, nanti akan dibahas oleh Ibu Ella yang membahas tentang restitusi segitiga. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Jadi tahu si murid itu kesalahan saya ini, oh ini, gitu tuh. Jadi tidak usah dengan cara menghukum, dengan cara melotot, atau dengan cara membuat rasa bersalah kepada Berarti itu mahasiswanya yang mengerti sendiri, Bu. siap. Zaman sekarang mah kamu mesti hukum melotot itu. Iya. Kamu mesti itu. Ya kalau saya kalau ketawa muridnya Bu. Jarang ya sama. Malahan dijawab. Dengan karakter yang lebih kuat itu kata Goshen itu 2004. Nah, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Kolaboratif dengan siapa ya? Dengan gurunya, gitu. Dengan gurunya untuk mencari solusi atas masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka inginkan. Artinya, kebutuhan apa? Tadi ada sudah kebutuhan manusia ya. Jadi kebutuhan apa yang belum terpenuhi. Jadi kebutuhan dia itu apa yang belum terpenuhi, apa yang mereka inginkan, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Next, Kabari. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, sebetulnya sama dengan tadi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Restitusi, nah tadi sudah ya, sudah disebutkan. Boleh dibacakan lagi. Menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lanjut, kembali sudah ini. Nah, ini yang lebih menarik Bu. 5 posisi kontrol guru. Di CGP juga ramai ini Bu. Ya, kalau kita berkolaborasi di ruang diskusi ramai ini. 5 posisi kontrol guru. 1 sebagai penghukum. Nah, penghukum ini Kayak hakim. ya. Terus sebagai pembuat rasa bersalah kepada murid. Muridnya merasa bersalah nantinya. Kemudian sebagai pemantau. Yang keempat sebagai teman, dan yang kelima sebagai manajer. Kira-kira mana ya Bu? Idealnya kita sebagai seorang guru mana yang harus? Sebagai teman. Sebagai teman. Iya. Tapi sebagai pemantau begini aja. Ngawas. Sebagai teman. Ya. Titip dong di kelas. Baik, coba kita lihat ya, apakah ideal sebagai seorang teman. Lanjut. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi.
Guru yang menerapkan posisi untung akan berkata seperti ini, patuhi aturan saya atau awas. Nah, Ada takut murid jadi awas-awas itu. ya, kamu selalu saja begitu. Nah, pernah tidak ibu mengatakan seperti itu? Karena kalau anaknya terlaluan Bu, Nah. mau jadi siraman. Nah, berarti ibu sebagai penghukum. Ya. Kamu untuk orang satu itu mau error itu mah. Istimewa ya. Istimewa itu. Bukan tewa itu dong. Selalu, pasti selalu terakhir selesainya. Betul. Nah, ada Jadi juga kan kan? ini terakhir orang tulis. Nah, selalu saja terakhir kamu ini. Iya. Gitu. Iya juga. Iya. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara. Nah, hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia, yaitu tadi cara dia sebagai penghukum. Tuh. Penghukum nada suaranya tinggi, bahasa tubuh biasanya melotot katanya nih. Ya, dan jari menunjuk-nunjuk atau menghardik. Terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Ya, betul. Selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, sekarang tanyakan pada diri Anda, bagaimana perasaan murid jika guru berbicara seperti itu? Itu. Pada saat muridnya datang terlambat. Hasilnya apa? Hasilnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif atau tidak terima. Ada kemungkinan juga. Mungkin hatinya dia Ya. nggak tahu ini. Bisa jadi sesudah duduk kembali, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya. Kesal karena ya, kesal di meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah murid melihat motor atau mobil bapak gurunya akan menggores kendaraannya. Itu lebih parah lagi. Kalau di SD mungkin belum. Di tingkat SMA atau SMP bisa jadi seperti itu karena itu lebih apa lagi? Lebih ekstrim. Ya, lebih ekstrim lagi itu. Kata kalau kan ada di TV itu sampai itu bapaknya Saya badanku dengan gurunya juga. Oh iya, berarti ya seperti itu. Nah ini berarti kasus kalau di SD mungkin tidak terlalu melotot ya Bu ya, karena anaknya juga belum terlalu besar gitu ya. Kenakalannya juga belum terlalu ini kesalahannya. Nah kalau di tingkat SMP atau SMA karena dia juga sudah merasa lebih dewasa gitu, jadi ya seorang guru juga harus menunjukkan keakuan ya gitu ya. Jadi makanya dia sebagai penghukum tadi mungkin dengan cara menuntut atau bagaimana gitu. Paling suara. Ya, lanjut. Pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah. Apa sih pada posisi ini? Biasanya guru bersuara lembut kalau merasa bersalah tuh. Murid suaranya lembut, tidak marah lagi, tidak melotot lagi. Kalau yang ini ya, penuh rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dari guru biasanya ini, ibu sangat kecewa deh sama kamu. Gitu, ya. Ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu gitu. Bagaimana perasaan anak ya? Gitu. Sebetulnya mungkin anak menunduk ya. Mungkin anak menunduk. Kecewa bagian kecewa Tuhan. Itu anak yang perasaan. Kamu gak kasihan sama bu guru gitu. Kalau biasanya saya seperti itu. Saya Ya. Kamu gak kasihan sama bu guru, suara bu guru udah habis, tapi kamu gak ngedengerin gitu biasanya. Nah, terus gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Nah, jadi suaranya lembut, kena sasaran juga gitu tuh. Tapi membuat si anak merasa bersalah gitu. Ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Jadi merasa buruk dirinya tahu. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya, baik gurunya
atau orang tuanya. Pembuat merasa bersalah, nada suaranya memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya juga merapat ke anak. Biasanya ya karena didekati. Tapi biasanya bocah menjalan-jalan mengguru. Ya, tapi tidak waktu itu. Adi, kamu ini gimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya? Senang sekali mengecewakan ibu. Gitu. Ibu benar-benar kecewa sekali sama kamu. Bagaimana perasaan murid bila ditegur seperti cara ini? Nah, hasilnya seperti apa? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap ini tidak lebih berbahaya dari sikap penghukum. Tidak berbahaya sebetulnya ya, karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walau dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri dan orang lain. Jadi tidak tersalurkan kecewanya itu, nanti tiba-tiba saja dia marah-marah atau melakukan hal yang tidak kita inginkan. Lanjut. Teman. Nah, tadi yang ibu biasanya sebagai seorang teman. Coba lihat. Guru pada posisi ini tidak menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid supaya persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif juga. Positif di sini berupa hubungan baik, karena seperti teman, hubungan baik terjalin dengan anak tersebut. Ya. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, gitu. Ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini, sambil tertawa atau sambil bagaimana si gurunya. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nah, biasanya begitu ya kalau sebagai teman gitu. Nanti ibu bantu, nanti ibu bantu bereskan gitu. Nah, si anak biasanya seperti apa kalau seperti itu? Hal negatif dari posisi teman adalah suatu saat guru tersebut tidak membantu anak tersebut. Jika gurunya berhenti membantu, anak tersebut akan kecewa. Hal itu sudah saya buktikan, Bu, kepada anak murid saya. Saya selalu membantu dan kemudian setelah itu dia berontak setelah tidak dibantu gitu. Setiap saya peluk, saya ajak bagaimana seperti seorang teman, setelah itu dia berontak suatu saat tidak dibantu oleh saya. Sepertinya guru itu milik saya, jadi orang lain tidak boleh. Ada perasaan cemburu nanti. Ya itu seperti itu. Supaya kita nggak mau bantu, nanti anak punya perasaan ibu sekarang dia nggak perhatian lagi. Nah itu posisi sebagai teman. Jadi serba salah. Ada negatif dan ada positifnya juga. Itu apa ya? Pikiran anaknya tuh. Iya. Jadi harus bagaimana ya kita ya sebagai seorang guru. Jadi disamaratakan saja. Saya pikir bapak atau ibu teman saya, murid seperti itu tuh. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha muridnya. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya bertindak untuk guru tertentu saja dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada gurunya saja. Guru yang lain mah tidak. Ya, seumpama kalau kelas 1 ya hanya pada saya doang. Iya. Gitu. Kalau kelas 6 hanya pada Bu Mam saja, kelas 5 sama Buntin aja gitu. Jadi tidak pada semua guru. Tapi kadang anak nggak ditangkapin, misalnya salah satu ya ngomongnya ke ibu mau dikasih sama ibu aja gitu, ada sih kayak gitu. Teman, sebagai teman ini nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya juga merapat, mata dan senyum jenaka. Biasanya ini kalau sebagai teman. Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak. Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah,
Bagaimana perasaan murid dengan sikap guru tersebut? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung kepada guru. Bila ada masalah, dia merasa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya kembali. Akibat lain dari posisi teman, dia hanya akan berbuat sesuatu bila yang muridnya guru itu ya, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau yang lainnya. Next, kabari pemantau. Nah, bagaimana dengan pemantau? Pemantau berarti mengawasi. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Jadi dia punya dasar. Kalau pemantau ini punya dasar. Dasarnya apa? Dia mungkin peraturan atau keyakinan kelas yang dia pegang. Kalau sebagai pemantau, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Halo. Cek ya. Sebentar lagi. Pemantau nada suaranya datar, bahasa tubuhnya juga formal. Guru, itu peraturan apa yang dikatakan pemantau itu? Peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Contoh, Pak Adi, tahukah kamu jam berapa kita memulai? Adi, tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Adi, paham Pak, saya harus tinggal di kelas jam istirahat dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Guru, ya benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Bagaimana perasaan murid? Ini kayaknya ke bawah ini. Ya. Coba selanjutnya, kabari. Manajer. Kalau manajer, posisi terakhir, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi manajer. Biasanya manajer adalah seorang kepala sekolah, tapi kita juga bisa menjadi seorang manajer di kelas. Ya, manajer di kelas. Posisi seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman ataupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada posisi tersebut bila diperlukan. Namun kita bisa menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjalankan murid kita. Seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, nah jika manajer berkatanya seperti ini, apa yang kita yakini? Kembali ke keyakinan kelas. Apa yang kamu yakini? Terus, apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Dan apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi menggali kemampuan yang ada pada murid.
sesuatu yang ada pada murid, nilai kebajikan yang ada pada murid tergali di posisi manajer ini. Jadi kita tidak mengadakan kolaborasi ya, kita mengadakan kolaborasi untuk menemukan permasalahan yang dialami oleh murid kalau posisi manajer ini. Walaupun biasanya yang melakukan adalah kepala sekolah, tapi guru juga bisa melakukannya. Kita sebagai manajer di kelas. Dan ini sangat sulit sekali bagi seorang guru. Kita harus membiasakan untuk menjadi seorang manajer ini. Kita sedikit demi sedikit untuk berlaku sebagai seorang manajer. Pertama, kata-kata mungkin harus kita susun dengan rapi, harus dengan bijak. Itulah menjadi seorang manajer. Jadi tidak asal aja gitu ya. Biasanya ini manajer. Tugas seorang manajer bukan hanya mengatur seseorang. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat karena sudah punya nilai-nilai yang dia percaya. Bisa jadi dalam praktek penerapan sehari-hari kita akan kembali ke posisi teman atau sebagai pemantau. Karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Lanjut, next. Manajer nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku mendekat ke murid. Nah, fokus pada murid kalau posisi manajer ya. Tidak perlu marah, meninggikan suara, tidak perlu. Lanjut. Contoh penerapan 5 posisi. Penghukum contohnya, hormat di depan tiang. Udah gak musim kayaknya Bu. Bendera, hormat ke bendera 10 menit. Gak musim. Ayo dong, kalau teman, ayo dong ikuti aturan sekolah. Sekali ini tidak apa-apa, tapi jangan diulangi. Pembuat rasa bersalah, kamu tidak kasihan sama ibu. Nah itu. Sedangkan pemantau, kamu sudah melanggar sekolah. Kamu tahu kan konsekuensinya? Gitu. Lanjut ke Bari. Kita ngebut deh. Contoh penerapannya. Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kamu masih ingat keyakinan kelas yang kita buat? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Nah ini adalah posisi manajer. Next, kabari lanjut. Selamat datang, Ma'arif. Terima kasih, Ma'arif. Nah, posisi kontrol apakah aku? Ayo tebak-tebakan nih. Nih kata-katanya nih. Saya kecewa sama kamu. Kira-kira apa ya? Sebagai apa? Bersalah. Membuat rasa bersalah. Penghukum. Ada lagi? Buntin apa? Saya kecewa sama kamu. Buat rasa bersalah. Kalau kakaknya nyamuk. Penghukum. Yuk kita lihat jawabannya apa. Jeng jeng. Ya. Membuat rasa bersalah. Tepuk tangan buat Nunu. Lanjut. Oh ini soal. Ya. Posisi kontrol apakah aku? Nah itu. Rasa bersalah. Kamu bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukan. Nah apa itu? Pemantau. Pemantau. Oke, terus. Wajib apa? Penghukum. Nono? Pemantau. Wila apa? Penghukum. Coba kita lihat. Pemantau. Kamu tidak pernah melakukan. Dapat 2 poin. Lanjut ya. Aduh. Posisi kontrol apakah aku? Manajer. Wah, sudah terlihat ya Bu ya.
ya. Apakah rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Tapi bukan penolongan. Soalnya sih. Coba betul atau tidak? Jeng jeng jeng. Jeng jeng. Manajer. Lanjut. Udah pas jadi CGP ini. Udah cocok betul. Mudah-mudahan nanti setelah kita sampai 12 doang loh, Bu. Sampai 12 doang harus ikut. Maju jangan maju-maju sendirinya. Itu seperti anak maju sama orang. Sendirinya harus maju. Nah, saya keras kesananya kemarin sendiri. Posisi kontrol apakah aku? Ayo Bukan demi bapak, demi ibu. Teman, Teman betul. Penduduk mah biasanya beda. Ya, Bu Ika teman. kita lihat. Jeng jeng jeng. Ya, betul. Sebagai teman. bener itu. Konten bener masa sih. Terus lanjut. Terakhir. Kamu tidak akan mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Yakin ya mau hukum ya? Tidak dinaikkan. Coba next. Jawabannya. Oh iya, penghukum. Lanjut. Wih, hebat-hebat semuanya. Berarti kita sudah ini ya. Nah, kita sampai ke keyakinan kelas. Tapi nanti Ibu Felayati yang menguraikan tentang keyakinan kelas ini. Kemarin juga sama seperti Ibu Mapuro, saya juga melakukan pembuatan keyakinan kelas dengan kelas 5 ya. Dengan kelas 5. Lanjut coba. Kabari, lanjut. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan diciptakan oleh guru, kalau keyakinan diciptakan oleh murid bersama-sama berkolaborasi. Semua murid memberikan masukan karena ini untuk keyakinan kelas mereka. Jadi Cantik tuh, kayak perawan. perawan tingtong. Apa itu foto? Saya nggak ada yang bilang cantik tadi. Aku dewe. Dipuji mau kan? Iya bener dong. Cantik pula orang perempuan. Kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Lanjut. Udah, nanti Bu Ella yang spesifik menjelaskannya. Pembentukan keyakinan kelas tuh. Kalau kita mau membuat keyakinan kelas harus bersifat abstrak, berupa pernyataan universal tadi itu, kebajikan ya, nilai-nilai kebajikan, dibuat pernyataannya positif. Jangan ya ada yang negatifnya. Selalu positif pokoknya. Yang ditekankan positifnya. Ya, jangan ada itu ya, tidak ada. Buanglah sampah aja gitu. Jangannya dibuang. Sayurnya dibuang. Sedikit saja dan ya Nggak boleh. jangan itu negatif. Nggak boleh. Pokoknya Pakai jangan. Orang buang sampah di tempat. betul Bu. Pokoknya Jangan sembarangan buang sampah itu udah nggak boleh. Jangan terlambat berarti. ya jangan terlambat. Betul, datanglah. Bu, kalau jangan makan di kelas berarti kalau di hapus makan itu lah. Artinya pernyataannya dirubah. Pernyataannya lipat. Oke. Kalau misalkan dilarang, Nanti dijelaskan secara spesifik sama Bu. Nanti Bu Elanya nggak kebagian. Next, lanjut. Segitiga restitusi ini juga nanti Bu Ella. Ada 3 langkah ya itu segitiga itu tersebut menstabilkan ya sudah. Pertama menstabilkan identitas, kemudian 3 langkahnya. Yang kedua validasi tindakan,
Yang ketiganya yaitu menanyakan keyakinan. Nah, itu sertifikat restitusi ada 3 langkah. Jadi kalau kita membuat sertifikat restitusi ada langkah-langkahnya. Lanjut. Oh, ini video Umar sedang merestitusi. Lanjut. Lanjut. Video kita nanti. Dalam penerapan disiplin, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan diri dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan diri sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang luhur. Dan diharapkan guru kita itu posisi kontrolnya sebagai manajer, tapi tidak mudah untuk mewujudkannya. Nah, kita belajar sedikit demi sedikit untuk menjadi seorang manajer. Terima kasih sudah berkolaborasi dengan kita, sudah mendengarkan, sudah belajar bersama dalam acara diseminasi CDP dalam memenuhi tugas aksi nyata. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalian duduk. Kalian semua duduk pada dulu. Coba guru akan bilang, siapa kita? Kelas 5. Siapa kita? Kelas 5. Sedang apa kita? Belajar. Jangan tegang. Coba kita bertepuk tangan untuk diri kita sendiri. Terima kasih. Kita sekarang akan membuat sebuah keyakinan supaya kelas kita nyaman. Ya, kelas kita nyaman untuk ditempati kita sendiri, karena kelas kita adalah rumah kita. Rumah kita buat dengan peraturan yang kita buat sendiri. Kalau dulu peraturan, sekarang keyakinan kelas. Ya, tapi sebelumnya Ibu akan menuliskan dulu tentang judulnya ya, keyakinan kelas. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebetulnya harus kita susun sendiri, ya. Tapi ada caranya. Ada caranya. Pertama, kalian bisa berdiskusi dengan teman kalian. Tadi sudah berbagi, ya. Ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Berdiskusi tentang apa sih yang seharusnya kita lakukan di kelas ini. Terus yang kedua, nanti guru catat masukan kamu semua. Guru nanti bagikan ini apa sih mau kalian. Bagaimana post-itnya, apa sih mau kalian tentang kelas kita, tentang keyakinan kelas kita. Yaitu 1 tentang kepedulian kamu terhadap masyarakat. Jadi nilai-nilai kebajikan yang kamu munculkan, nilai-nilai kebajikan kamu, ya. Jangan nilai negatifnya. Jadi nilai kebajikan kamu. Apa sih potensi kamu yang terbaik dalam diri kamu? Kebaikan apa yang ada di diri kamu? Dimunculkan sama kamu. Jangan yang tidak baiknya. Jadi Bu Guru percaya kamu itu anak-anak yang baik. Jadi kebaikan kamu yang dimunculkan dalam keyakinan kelas kamu. Nanti dibutuhkan satu-satu. Kamu boleh berpendapat. Nanti ditempelkan post-it tersebut di sini. Nanti kita bacakan satu persatu, ya, supaya Guru tahu apa sih yang kamu yakini untuk diri kamu sendiri. Keyakinan kelas tersebut.
sebut saja. Ibu bagikan apa sih mau kalian tentang keyakinan kelas kita, ya? Kalian boleh tuliskan di kertas post-it ini, ya. Bisa bukan kan? Kalimatnya kalimat yang positif, yang ada pada diri kamu, jangan yang negatif. Satu gelas ini ya. Dua. Ini untuk kelompok tiga. Jadi kamu untuk diterapkan di kelas. Belajar membuli ya, keyakinan yang ada di kelas ini, di dalam kelas ini. Dapat belajar main bola. Belajar main bola berarti di luar ya, di dalam kelas. Di luar. Di luar ya. Di dalam dulu coba, yang di dalam. Dengan teman-teman kamu, dengan teman-teman kamu. Wih, di kelompok film. Nama, kasih nama, dikasih nama ya. Silakan yang sudah selesai ditempelkan di kelompok masing-masing. Tentang hormat ya, tentang kehormatan, tentang kerja keras, tentang diterima dan dimiliki oleh teman-teman. Anak tidak harusnya apa yang belajar kelompok tiga mana belum? Kelompok tiga. Ya. Jangan berebut, jangan
khawatir. Apa keyakinan kelas yang kamu tulis di post-it itu? Coba bacakan. Tidak saling membuli, terus serius melaksanakan piket kelas, betul. Melaksanakan piket kelas, terus harus menghormati guru, terus saling menyayangi. Tepuk tangan buat kelompok 2. Kelompok 2 silahkan membacakan. Kelompok 2 cuma satu doang, kelompok 1 banyak ini ya, hebat. Kelompok 1 hebat, keyakinan kelasnya yang dituangkan banyak. Ayo, mantap nih, mantap. Kalau keyakinan kelas untuk kelompok 2 diwakili oleh Ilya, yaitu tiket kelas sesuai jadwal. Boleh, tepuk tangan untuk Ilya. Keyakinan kelas kalian yang kamu sepakati, teman-teman kamu di sini banyaknya belajar. Sepakat tidak kalau kamu datang ke sekolah itu untuk belajar? Sepakat tidak? Tapi di situ semuanya belajar. Halo. Di situ semuanya belajar. Jadi kesepakatan Anda, keyakinan kamu di sini belajar dengan sungguh. Yusuf, guru datang ke sekolah untuk belajar. Ke sekolah untuk belajar. Datang ke sekolah. Apa itu? Belajar. Berapa orang di sini yang belajar? Banyak. Belajar ya. Terus yang kedua, katanya tidak membuli, saling menyayangi, saling tolong menolong. Terus apalagi, jangan selalu membuli sesama teman. Tidak membuli. Banyak tidak membuli, banyak. Apa ini lagi? Saling tolong, tidak membuli, sama suka belajar, piket kelas sesuai jadwal. Tidak membuli, banyak. Tidak membuli, banyak. Peduli, saling menolong sesama teman. Ayo, saling menolong sesama teman. Itu membuli tidak? Tidak membuli. Tapi pernah tidak dilakukan? Tidak. Saling menolong sesama teman. Berarti kamu peduli ya? Berarti peduli terhadap teman. Peduli terhadap teman. Diingatkan, keyakinan kelas kamu peduli terhadap teman. Peduli terhadap teman berarti tidak membuli. Terus apa lagi tadi? Tidak membuli, banyak tidak membuli. Tidak membuli, tidak mengejek. Ya, sekarang ini kamu suka tidak melakukannya hal yang seperti itu? Hah? Suka tidak melakukannya? Laki-laki. Nah, untuk sekarang kamu sudah punya keyakinan, berarti kamu peduli terhadap teman. Peduli. Ini kamu loh yang bikin, cuma Bu Guru melengkapi kata-katanya saja. Peduli terhadap teman. Terus yang ketiga, hormat. Tadi materi hormat katanya ya. Saling menghormati guru. Menghormati guru.
yang ada. Terus di sekolah ini siapa aja? Banyak. Berarti bukan hanya yang mengajar kamu. Ya, semua guru yang ada di SD yang Sumbangsari harus kamu dan hormat. Sepakat tidak itu? Sepakat. Di keyakinan kamu gimana itu? Kamu yakin nggak seperti itu? Harus bahwa guru harus dihormati? Yakin. Buat? Yakin kamu? Yakin. Guru harus dihormati? Ya. Ya, betul. 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 Berarti menghormati guru. Nah, datang, kita mau yang pertama dulu. Datang ke sekolah untuk belajar. Pertama, ini banyak hal yang ada di sini. Pertama, kamu datang tepat waktu, tidak kesiangan. Ada di sini. Datang ke sekolah untuk belajar. Ada di sini. Terus, apa lagi? Apa lagi ini? Datang ke sekolah untuk belajar ini. Saat belajar kamu harus mengerti. Jika menyampaikan sesuatu harus dengan tertib juga. Ini sudah ke cover di sini Buntin, ya? Sudah ke cover di sini semua. Nah, sekarang kita bicarakan konsekuensinya. Bukan hukuman, tapi konsekuensi. Apa yang seharusnya kamu lakukan dengan datang ke sekolah untuk belajar ini? Jika kamu datangnya tidak belajar, apa yang harus kamu lakukan? Apa yang harus dilakukan sama kamu? Jika kamu melanggar keyakinan kamu sendiri, kamu tidak ke sekolah itu tidak belajar, tapi bermain. Tidak usah. Tanyakan kepada diri kamu sendiri. Tidak usah menyalahkan guru, tidak menyalahkan. Kamu boleh, halo. Kamu boleh bersenang-senang, ya, bersenang-senang tapi dalam belajar. Tapi belajarnya tercapai. Belajarnya tercapai. Jangan senang-senangnya doang, karena kamu membutuhkan belajar. Kamu untuk belajar. Gimana tuh? Apa konsekuensinya? Ayo, konsekuensinya aja apa? Kenapa? Mengambil sampah. Ada yang ngomong mengambil sampah. Cocok tidak kalau tidak belajar mengambil sampah? Tidak. Terus ada satu lagi ini ya, kebersihan belum ada. Berarti kebersihan apa? Piket ya? Ada yang piket di sini? Piket kelas sesuai jadwal, kata Hilya. Terus apa lagi? Berarti menjaga kebersihan. Menjaga ya, menjaga kebersihan, peduli terhadap teman, peduli terhadap teman. Apa yang belum? Ini juga belum ya. Konsekuensinya belum ditemukan. Iya. Ya, konsekuensinya apa? Suruh pulang. Kenapa? Suruh pulang. Suruh pulang? Mau suruh pulang? Ya, suruh pulang. Ya. Berarti belajarnya di rumah. Ya. Oke, kamu sendiri yang ngomong ya. Ya. Kamu sendiri yang ngomong. Belajar.
Konsekuensinya belajar di rumah. ya kalau tidak melaksanakan yaitu belajar di rumah. Nomor 2 kelompok 2 Adil. Ya, kelompok 3 menghormati guru. Siapa mau berkawan? Belum. Yang keras suaranya. Menghormati guru. Nih, mengganti pelajaran yang sudah dilewatkan. Berarti tidak istirahat. Terus yang keempat kelompok pojok nih, pojok ada kebagian pojok nih. Ayo bacakan siapa yang 5 bacakan. Mari. Jaga kebersihan. Konsekuensinya ya membersihkan lapangan WC dan nah itulah keyakinan kelas yang sudah sama kamu susun sendiri. Dan itu nanti Bu Guru print, di Bu Guru tempelkan di kelas kamu untuk dijadikan sebagai keyakinan yang kamu ingat-ingat, ya, yang kamu ingat-ingat untuk dilaksanakan di kelas ini. Yuk kita bacakan sama-sama ya. Keyakinan kelas 5. Keyakinan kelas 5. Dan konsekuensinya juga diingat-ingat. Besok guru mau minta tanda tangan kalian supaya tanda tangan kamu itu nanti disampaikan kepada orang tua kamu kira keyakinan kelas untuk di kelas 6 ya. Nanti di kelas 6 kemungkinan ada rumah yang lebih lagi nanti kalau naik ke kelas. Mudah-mudahan kamu semua naik ke kelas. Terima kasih. Yuk kita berdoa setelah belajar ini. Sekali lagi, sedang apa kita? Siapa kita? Tepuk semangat. Terima kasih kalian sudah mendengarkan guru dengan membuat keyakinan kelas dan keyakinan kelas ini buat kalian. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.